Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membicarakan materi pertemuan kedua, yaitu tentang pengertian bisnis serta lingkungan bisnis. Ya, apa saja yang akan kita bicarakan hari ini? Jadi yang pertama nanti topiknya adalah tentang mendefinisikan bisnis. Jadi definisi bisnis itu apa, kemudian tujuan didirikannya sebuah bisnis, serta hubungannya dengan penciptaan laba. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar sedikit mengenai riwayat bisnis serta pandangan tentang bisnis terutama di Amerika Serikat. Ya, selanjutnya juga menjelaskan tentang lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap keberadaan bisnis. Tahap berikutnya kita akan menjelaskan berbagai jenis sistem ekonomi ya, berdasarkan cara sistem tersebut mengendalikan faktor-faktor produksi lewat pasar input serta pasar output ya. Selanjutnya memperlihatkan juga apa itu demand and supply dan bagaimana distribusi faktor-faktor produksi, tapi sekali lagi kita lihat case-nya di Amerika Serikat ya. Kemudian kita juga mengidentifikasikan unsur-unsur perusahaan swasta serta macam-macam tingkat persaingan dalam sistem ekonomi ya. Semuanya base-nya kita karena kita menggunakan buku Griffin ya, sumber Griffin. Jadi yang kita pelajari sementara ini adalah di US ya, base-nya di Amerika Serikat. Namun nanti kita akan juga akan membahas dengan beberapa contoh yang ada kaitannya dengan kondisi kita di Indonesia. Oke, ya. Yang pertama. Jadi mungkin kita tahu nih beberapa waktu yang lalu bahwa owner Alibaba yaitu Jack Ma, kita tahu ya Alibaba saat ini itu apa yang dilakukannya itu sangat luar biasa gitu ya, karena dia dapat menguasai paling tidak itu 80% dari seluruh online shopping yang ada di Cina. Nah, padahal bisa dibayangkan nih populasi di Cina tuh 1,4 billion gitu ya, 1,4 miliar, sedangkan di US itu populasinya kurang dari 3 million gitu ya, 3 juta gitu ya. Nah, jadi kemudian juga bahwa itu sekarang sudah bergerak gitu ya ke arah free market ekonomi gitu ya. Jadi dari apa namanya, dari sosialis market ekonomi menjadi free market ekonomi. Nah, seperti kita tahu kan persaingan antara China dan US sangat-sangat ketat gitu ya belakangan ini, dan itu sangat berdampak gitu bagi keberadaan bisnis di sebuah negara. Terutama kedua negara ini baik China maupun US. Nah, dari situ tadi kita akan cari tahu sebenarnya bisnis itu apa gitu ya. Nah, jadi kalau kita mengambil pengertian dasar dari bisnis itu sendiri, sebenarnya bisnis ini adalah sebuah organisasi gitu ya yang bertujuan untuk memproduksi atau menjual barang atau jasa dengan tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan laba. Nah, kalau menurutnya Hughes and Kapur tahun 2010 itu lebih pasti lagi ya definisinya ya, bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Jadi ada unsur pemenuhan kebutuhan masyarakat ya, ada unsur terorganisasi, ada unsur keinginan untuk menjual barang dan jasa, dan yang lebih terpenting lagi di situ ada unsur keuntungan ya. Oke. Jadi dari unsur-unsur bisnis tersebut sebenarnya dapat kita ambil kesimpulan, sebenarnya tujuan utama bisnis ini adalah untuk memperoleh laba. Apa sih sebenarnya laba itu? Laba ini nggak lain nggak bukan adalah selisih antara pendapatan dan pengeluaran bisnis yang mendorong seseorang untuk membuka gitu ya, atau memperluas bisnisnya. Ya, jadi motivasi untuk bisa mendapatkan selisih di antara pendapatan dan pengeluaran gitu ya, yang mereka lakukan melalui usaha. Nah, dari situ laba ini akan memberikan imbal balik bagi si pemilik ya, yang sudah bersedia untuk mengambil risiko ya, termasuk menunda mereka untuk berkonsumsi gitu ya, mereka konsumsi dengan menggunakan uang yang mereka miliki, tetapi mereka memilih untuk berinvestasi sekaligus juga waktu. Ya, menunda waktu, menunda konsumsi, menunda waktu dengan tujuan untuk bisa menciptakan laba. Nah, itulah sebenarnya tujuan utama didirikannya sebuah bisnis. Nah, bisnis ini juga memproduksi
seperti kita tahu tadi ya, barang dan jasa gitu ya, yang akan dikonsumsi sebagai bentuk kebutuhan masyarakat. Di dalamnya prosesnya nggak dikerjakan sendiri gitu ya. Jadi di bisnis ini juga akan melibatkan banyak orang ya. Jadi di dalam bisnis pun juga akan tercipta peluang terjadinya pekerjaan gitu ya, menciptakan pekerjaan bagi orang lain. Oke, jadi konsep utama bisnis sebenarnya ada 2 gitu ya. Jadi dari aspek organisasinya yang menyediakan barang dan jasa, di sisi lainnya ada profit ya yang ingin diciptakan, yang ingin dicapai, yaitu perbedaan antara pendapatan dan semua pengeluaran atau biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagaimana sebenarnya sejarah perkembangan bisnis di US. Dan ini menjadi patokan gitu ya, patokan sebetulnya bagaimana sih perkembangan bisnis di dunia secara umum. Nah, dengan kita mempelajari tahapan perkembangan bisnis mulai dari abad ke-18 sampai dengan kekini gitu ya. Nah, itu diharapkan kita bisa memahami sebenarnya bisnis itu seperti apa gitu ya. Jadi dapat profil yang komplit tentang bisnis. Oke, kita lihat ya. Jadi ceritanya di abad 18 itu dikatakan sebagai tahapan pertama evolusi bisnis. Karena di sana terjadi revolusi perusahaan manufaktur, ya. Kemudian masuk ke abad 19 itu namanya era kewirausahaan, entrepreneurship ya. Kemudian tahun 1913 ini masuk ke era production atau produksi. Tahun 1960 itu era pemasaran, ya. Mereka udah sadar tentang pentingnya marketing gitu ya. Kemudian tahun 1980-an itu masuk era global, ya. Tahun 1995 itu masuk era informasi dan teknologi. Yuk kita lihat satu persatu. Oke, jadi pada tahap awal tadi di sini ya, revolusi manufaktur atau revolusi industri. Nah, bagaimana kita sebetulnya melihat gitu ya revolusi industri yang terjadi di Amerika Serikat. Revolusi industri yang timbul pada pertengahan abad ke-18 itu saat itu menciptakan adanya sebuah sistem pabrik. Nah, kalau ada sistem pabrik itu berarti butuh bahan gitu ya, kemudian butuh pekerja yang semuanya itu ditujukan untuk bisa memproduksi barang dalam jumlah besar ya. Kemudian membutuhkan juga investasi mesin-mesin baru yang dibutuhkan sangat masif ya, massal gitu ya sifatnya ya di satu tempat. Jadi kebangkitan industri ya, kebangkitan industri menjadi penanda starting point bisnis itu di Amerika Serikat awal mulanya seperti itu. Oke. Nah, lanjut ke abad 19 akhirnya menjadi konsep yang sedikit berbeda ya. Jadi di abad 19 ini menjadi solusi peningkatan wirausahawan dalam skala besar. Jadi kalau tadinya itu masih fokus ke creating barang dan jasa, menciptakan barang dan jasa lewat pabrik. Tapi kalau sudah di abad ke-19 ini malah justru penekanannya itu pada jiwa entrepreneur gitu ya. Jadi entrepreneurship yang ada di dalam perkembangan bisnis secara luas di Amerika Serikat. Nah, saat itu dikenal sebuah falsafah ya yang disebut sebagai laissez-faire. Ya, laissez-faire ini merupakan prinsip ya yang menyatakan bahwa pemerintah hendaknya tidak mencampuri perekonomian. Ya. Jadi serahkan saja kepada pihak swasta gitu loh, biarkan mereka berusaha sendiri. Nah, tapi pemerintah gitu ya, sebaiknya itu membiarkan bisnis itu berjalan gitu ya, tanpa regulasi. Jadi, keinginan mereka untuk lebih diberikan keleluasaan dalam menjalankan bisnis, itu terjadi di abad ke-19 ya. Nah, namun gitu ya, hasil dari perkembangan perusahaan ini dan peningkatan sistem produksi tersebut harus dibayar dengan kehilangnya kebebasan bekerja. Jadi itu sebenarnya jadi kayak apa ya semacam ketidakpuasan dari tahapan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya di awal tadi revolusi industri karena saking banyaknya pabrik, saking banyaknya perusahaan manufaktur gitu ya. Akhirnya orang kan dipaksa untuk bekerja di pabrik. Nah, kalau sudah bekerja di pabrik akhirnya kehilangan kebebasan gitu mereka itu. Nah, jadi akhirnya ini mendorong ya udah deh gimana kalau sekarang tiap orang itu berhak untuk punya usaha sendiri. Nah, jadi kewirausahaan ya, jadinya munculnya di situ. Oke, nah berikutnya ini masih terus sebetulnya gitu ya, masih terus ya
apa istilahnya, kritik terhadap hilangnya kebebasan pekerja itu. Seiring hilangnya kebebasan pekerja itu, akhirnya ya muncullah era yang dinamakan dengan era produksi, ya. Jadi era produksi ini merupakan titik poin bangkitnya serikat buruh, ya. Jadi dan dimulainya regulasi pemerintah. Jadi sebetulnya mereka sebelumnya tuh nggak ada aturan gitu ya. Jadi bebas, semua tuh bebas, oke, usaha ini, usaha itu, tapi tanpa ada yang mengatur gitu ya. Karena dampak dari laissez-faire itu sendiri, jadi mereka minta minta kebebasan tapi, nggak mau diatur pemerintah. Nah, akhirnya muncul nih perkembangan berikutnya, mulailah oleh pemerintahan Amerika diatur. Jadi kenapa ya, nggak mungkin lah ya kalau dibiarkan, tanpa aturan, ya akhirnya, tidak akan membawa kemanfaatan untuk masyarakat. Nah, itu era produksi ya. Jadi berikutnya pada tahun 50-an sampai 60-an, pebisnis di Amerika Serikat itu mulai sadar bahwa mereka nggak akan bisa, sukses gitu ya, kalau mereka itu hanya sekedar berproduksi saja. Ya, mereka harus punya sesuatu gitu ya, punya satu konsep, mengetahui apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh para pelanggan, ya. Nah, mencari tahu kebutuhan para pelanggan, kemudian berusaha memenuhi keinginan customer itu, akhirnya yang dinamakan dengan era pemasaran atau marketing era ya. Jadi itu muncul kuat banget di tahun 1950 sampai 1960. Ya, jadi kebayang ya, jadi mulai, dari awal abad 18, 19, kemudian masuk ke tahun tahun 50, 60, ya, jadi berkembang terus gitu ya bisnis di Amerika. Bergerak semakin ke arah tahun yang lebih, belakang lagi, tahun 1980-an, akhirnya muncul fenomena ekonomi global, ya. Nah, di sini nih menyebabkan sistem komunikasi dan transportasi itu diperbaiki. Jadi artinya tidak hanya sekedar memasarkan saja, tapi sekarang, pandangannya sudah lebih luas gitu ya, interaksi dengan negara-negara lain itu sudah sangat-sangat diperlukan. Nah, waktu itu juga sudah didukung oleh sistem komunikasi serta transportasi untuk bisa ekspor impor gitu ya, dengan baik. Nah, akhirnya ya ini, jadi memasuki masa, ekonomi global. Nah, perbaikan tersebut menular kepada metode internasional yang lebih efisien ya, dalam menekan biaya produksi, kemudian produksi, serta distribusi bagaimana mereka menyalurkan barang, serta sekaligus juga pemasaran. Jadi, mulai berkembang ya, semakin bagus ya, semakin bagus. Nah, dengan perbaikan ini akhirnya muncul lagi gitu ya, tahun 90-an itu muncul era yang dinamakan dengan era informasi. Ya, jadi, segala sesuatu, apa istilahnya tuh, yang dapat bermanfaat bagi perkembangan bisnis tentunya, eee, informasi gitu ya, itu sangat penting. Nah, perkembangan era ini mendorong perdagangan di semua sektor ya. Jadi nggak lagi di bidang barang saja gitu yang mereka hasilkan, tetapi juga jasa, ya. Jadi itu dia. Nah, coba kalau misalnya kita sekarang lihat gambar ini, ya. Jadi abad 18 itu, industri 1.0, oke. Kemudian abad 19 tadi industri 2.0, ya. Jadi kalau waktu abad, ini dari aspek teknologi sebenarnya ya, jadi perkembangan ini dari aspek teknologi. Jadi industri 1.0, mesin uap ya, ditandai dengan perkembangan mesin uap abad 18, kemudian abad 19, dan ini sebenarnya bisa bisa secara global gitu ya. Jadi yang terjadi tadi itu di Amerika, kemudian juga di Inggris gitu ya, inisiasinya di situ, membawa kita sebetulnya ada di mana hari ini. Nah, kita lihat ya, industri 2.0 ini adalah produksi massal gitu ya, produksi massal yang, membutuhkan labor intensif ya, atau banyak pekerja gitu ya, pekerja yang terlibat, dalam pembuatan, barang-barang gitu ya, manufaktur pada masa itu. Nah, kemudian abad ke-20 ini sudah semuanya mulai otomasi gitu ya. Jadi masuk ke era di mana semuanya itu digunakan mesin-mesin otomatis. Ya, jadi sekali lagi ini tadi dari aspek teknologinya ya, aspek teknologi yang terlibat di dalam bisnis. Nah, kalau hari ini itulah yang kita namakan, makanya mungkin, kita tahu gitu ya kalau saat ini tuh dibilang katanya kita sudah memasuki industri 4.0, yaitu artinya kita sudah memanfaatkan Internet of Things gitu ya, cloud teknologi dan bahkan big data.
Nah, ini makanya, di sini saya kasih tanda tanya nih. Nah, apa ini kira-kira nih, dampaknya terhadap bisnis hari ini? Ya, ini jadi self ini ya, apa namanya, self study. Coba, mungkin kalian bisa lihat, apa sih sebenarnya, yang menjadi tantangan untuk bisnis di hari ini, dari aspek teknologi, ya. Jadi ini jadi self study kalian. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita mengetahui sejarah bisnis yang, berkembang gitu ya dari Amerika Serikat gitu ya, kemudian juga tadi sedikit ada pantauan dari aspek teknologi gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat nih, sebetulnya bisnis itu kan ada di dalam sebuah ya kalau tadi kayak di Amerika gitu ya, ada sebuah negara, nah ada lingkungan gitu ya yang akan berpengaruh terhadap keberadaan bisnis. Ya nggak mungkin kalau bisnis itu berdiri tanpa sebuah lingkungan gitu ya. Jadi intinya sebenarnya seperti itu. Nah, in lingkungan tersebut yang kita kenal dengan external environment of business atau lingkungan eksternal dari sebuah bisnis. Ya, apa sih lingkungan eksternal sebuah bisnis itu? Lingkungan eksternal sebuah bisnis ini ya segala sesuatu yang ada di luar organisasi bisnis berada, ya, yang bisa memberikan ya pengaruh terhadap keberadaan bisnis. Sebagai contoh, misalnya teman-teman lihat nih kalau sekarang ya situasi COVID seperti ini, nggak usah jauh-jauh mungkin tetangga-tetangga kita ada yang punya bisnis makanan misalnya ya UMKM. Bagaimana? Apakah mereka tetap survive ya dalam masa pandemi COVID? Nah, berarti ada lingkungan eksternalnya adalah ya situasi pandemi COVID. Nah, kalau kita ingin tahu apa saja lingkungan eksternal tersebut, ada banyak ya. Jadi ini dia adalah dimensi lingkungan eksternal yang akan berpengaruh terhadap sebuah organisasi bisnis. Nah, ini mau nggak mau kita mesti tahu gitu ya. Jadi ibaratnya tuh kayak semacam pandangan kita bahwa bisnis itu tidak bisa apa ya berdiri sendiri tanpa dia menerima pengaruh dari lingkungannya. Nah, lingkungan tersebut adalah yang kita kenal sebagai lingkungan eksternal apa saja. Ya, kita lihat nih. Yang pertama adalah economic environment atau lingkungan ekonomi. Contoh misalnya ada bisnis yang memanfaatkan barang-barang gitu ya yang dia beli dari negara lain, misalnya dari Bangkok contohnya ya. Nah, kebetulan bisnis pakaian misalnya. Nah, impornya dari Bangkok, bayarnya dengan menggunakan dolar. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya kurs dolar naik? Nah, itu jadi adalah dampak ekonomi ya, dampak ekonomi. Kemudian apa misalnya dari aspek ekonomi lainnya selain tingkat bunga? Tingkat bunga bank, interest rate ya. Jadi kalau misalnya ingin berkembang bisnisnya kemudian meminjam dana ke bank, tapi tingkat bunga kredit sedang tinggi. Nah, itu juga akan memberikan beban gitu ya bagi keberadaan bisnis tersebut. Ya, lingkungan ekonomi. Kemudian lingkungan politik. Ya, saya bergerak ke kiri dulu ya. Lingkungan politik. Jadi seperti kemarin pada masa kita pemilihan presiden gitu ya di Indonesia. Ada nggak pengaruhnya terhadap bisnis yang ada di Indonesia? Ini juga akan ada pengaruh. Kemudian ada peraturan-peraturan gitu ya, legal, political legal. Jadi contoh seperti misalnya peraturan tentang PPN terhadap Netflix. Nah, itu dia. Jadi terhadap apa istilahnya tuh streaming ya, layanan streaming yang ada di Indonesia. Jadi nggak sembarangan tuh. Kalau Netflix kan sekarang udah ada PPN-nya, jadi kalau mau langganan Netflix harus bayar pajak juga. Nah, itu pasti akan pengaruh juga ya, akan berpengaruh. Bisa jadi orang yang tadinya berlangganan, "Aduh, kayaknya beban saya semakin banyak nih, nggak usah deh, saya berhenti nggak berlangganan," ya. Otomatis akan berkurang ya pelanggan kita. Kemudian global business environment. Nah, kalau ini berarti lingkungan bisnis global. Jadi seperti contohnya pengaruh ketegangan gitu ya antara US dengan China akhir-akhir ini itu akan berpengaruh gitu kan terhadap bisnis bukan cuma di US dan China itu sendiri tetapi juga di negara-negara lain selainnya US dan China. Kemudian itu luar gitu ya dari global. Dari aspek lain ada domestic business environment. Jadi ya lingkungan sendiri yang internal ada di negara tersebut ya. Jadi contohnya misalnya di Indonesia, apa saat ini bisnis yang sedang sangat disupport misalnya sama pemerintah, UMKM misalnya ya. Ada fasilitas khusus misalnya untuk kredit dari pemerintah. Kemudian apa ya istilahnya itu semacam memajukan UMKM untuk mereka mau apa istilahnya itu
apa istilahnya, memfasilitasi untuk bisa berjualan online gitu ya. Jadi banyak insentif dan motivasi, untuk UMKM ya, lingkungan bisnisnya. Kemudian banyak banget gitu ya, keberadaan kayak Gojek, kemudian Grab, aplikasi online gitu ya, untuk bisa menunjang bisnis itu juga termasuk yang domestik. Ya, kemudian socio cultural environment. Nah, kalau ini gampang nih. Jadi kita, untuk mendirikan bisnis kita mau nggak mau harus tahu karakter sosial, budaya, masyarakat yang ada di sebuah tempat ya, lebih luas lagi ada di sebuah negara. Nggak usah jauh-jauh, sebagai contoh misalnya mungkin kalau, teman-teman tahu nih, kayak di Jember itu ada keinginan misalnya ya, investor untuk mendirikan mall baru misalnya ya. Nah, mall baru misalnya mall-nya di daerah kota, pusat kota, didirikan dekat masjid gitu ya. Nah, itu tentunya perlu dipikirkan ulang gitu ya pastinya. Kenapa? Karena, masyarakat Jember biasanya kan ini ya, apa istilahnya tuh, mmm, apa ya, agamis ya, lebih lebih cenderung untuk, apa istilahnya tuh, ya harus seimbang gitu ya, harus seimbang. Apa yang dilakukan untuk, physical, assessment gitu ya, dan rohani harus seimbang antara jasmani dan rohani, ya. Oke, contohnya seperti itu. Socio-cultural, budaya. Kemudian juga kalau kita lihat masyarakat Jawa Timur adalah yang daerah Jember, Situbondo, Bondowoso, itu kan biasa kita kenal sebagai masyarakat Pandalungan, ya. Nah, apa karakter mereka? Misalnya apa kesukaan? Contoh aja sederhana misalnya warna, misalnya ya, warna cenderung suka yang berani, warna-warna yang cerah. Nah, itu akan jadi satu unsur pertimbangan tertentu ketika kita punya bisnis untuk memasarkan ke, masyarakat gitu ya, yang karakter, budayanya adalah berbeda-beda, ya. Nah, kemudian yang krusial lagi, nggak kalah penting adalah teknologi. Jadi perkembangan teknologi, nah ini kan ada kaitannya ya dengan yang tadi, yang Industri 4.0. Jadi technological environment, seperti sekarang semuanya kan harus serba online gitu ya. Nah, sebetulnya kalau memandangnya si bisnis ini tadi ini sebagai sebuah peluang gitu bagi mereka untuk berkembang, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu ya. Nah, tapi kan justru kalau misalnya si bisnis tersebut tidak menguasai teknologi ini. Ya contoh sederhana yang tadi misalnya UMKM gitu, berhubung mereka ada di daerah gitu ya, bagaimana nih cara menjangkau, konsumen gitu ya, kepengen memperluas pemasarannya, ya. Bukan nggak mungkin sebenarnya kalau misalnya dia tahu bagaimana cara memanfaatkan teknologi ini tadi. Seperti online marketplace, contohnya misalnya Tokopedia, Shopee. Nah, itu kan khusus ya disediakan, sarana untuk mewadahi UMKM itu. Ya, jadi, selayaknya dimanfaatkan. Nah, jadi kesimpulannya dengan tadi memahami semua lingkungan yang ada di luar bisnis ini tadi, ya diharapkan bisnis tersebut melihatnya sebagai suatu peluang yang baik gitu ya, walaupun ada tantangannya juga dan harus berhati-hati kalau misalnya memang ada tantangan. Ya, kalau misalnya seperti situasi sekarang Bu, misalnya Covid, masuk yang di mana, ya bisa masuk ke ini ya, global business environment, sebenarnya kan kondisi ekonomi global gitu ya. Seperti contohnya misalnya kita masih dibatasi untuk tidak bisa masuk ke 52 negara, lain gitu ya, yang ada di luar. Nah, itu juga akan jadi suatu tantangan untuk keberadaan, sebuah bisnis. Baik, jadi itu adalah, lingkungan eksternal. Nah, ini tadi adalah penjelasannya ya, per masing-masing item tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, berikut juga contohnya gitu ya. Kalian pengen pengen tahu lebih dalam, coba, kalian self study lagi gitu ya, coba lihat, kira-kira ambil satu bisnis, nah kemudian definisikan apa lingkungan domestiknya, apa lingkungan globalnya, apa lingkungan teknologi yang berpengaruh terhadap bisnis tersebut, ya, politik, sosio, economic environment. Sederhananya kalian mungkin bisa menentukan apa yang jadi peluang, apa yang jadi tantangan, ya. Oke, saya coba, highlight ya. Jadi di sini oke. Nah, dari sini berarti tantangan tuh kayak ancaman gitu ya, atau ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal tersebut, itu berarti yang sifatnya negatif, membahayakan gitu ya buat bisnis, ataupun peluang ya, atau kalau bahasa Inggrisnya opportunity gitu ya. Jadi
yang mendorong bisnis tersebut dapat berkembang gitu ya dengan memanfaatkan peluang tersebut. Oke ya, jadi ini tadi sudah saya definisikan plus contoh di sebelumnya. Oke. Nah, berikutnya lagi, jadi sekarang kita masuk ke macam-macam sistem ekonomi ya, berdasarkan cara pengendalian faktor produksi. Nah, jadi kalau tadi seperti kembali di contoh revolusi industri gitu ya, di awal Amerika Serikat, bisnis di Amerika Serikat berkembang, nah itu mereka kan berupaya untuk memproduksi banyak barang gitu ya, dengan mengoptimalkan pendirian pabrik-pabrik dengan pekerja-pekerja yang banyak gitu ya. Nah, pendirian pabrik membutuhkan modal, pendirian pabrik mempekerjakan banyak orang, manusia sebagai tenaga kerja. Jadi sebetulnya bisnis itu tidak bisa berdiri tanpa faktor-faktor produksi. Ya, kenapa? Faktor produksi tersebut yang akan membuat sebuah bisnis itu ada, gitu ya. Nah, dari faktor-faktor produksi, bagaimana cara mengendalikan faktor-faktor produksi tersebut, kita mengenal ada berbagai macam sistem ekonomi, ya. Jadi sistem ekonomi itu dapat didefinisikan sebagai sistem yang dipilih sebuah negara dalam mengalokasikan sumber daya ke warganya, baik perorangan maupun organisasi. Jadi seperti tadi misalnya, oke kita membutuhkan untuk bisnis kita membutuhkan air misalnya ya. Oke sekarang air tersedia banyak melimpah misalnya di negara kita. Apakah penggunaan air tidak diatur? Tentunya ada gitu ya. Untuk air bersih ada yang mengatur. Contoh sederhana misalnya dijalankan oleh perusahaan pemerintah yaitu PDAM ya. Jadi dari situ gitu ya kita beranjak ke sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi ini berbeda dalam cara mereka ketika mengatur 5 faktor produksi ini tadi, gitu ya. Oke, kita lihat ya. Sebelum kita masuk ke sistem ekonominya, pasti kalian bertanya, Bu, faktor produksinya apa aja gitu ya. Oke, ini faktor produksinya. Faktor produksi yang pertama adalah tenaga kerja. Ya, tenaga kerja, kemudian ada modal, kemudian wirausahawan, jadi entrepreneur-nya gitu ya. Jadi orang yang menjalankan usaha, memiliki keahlian khusus untuk mengatur usaha, kita kenal sebagai wirausaha. Kemudian ada sumber daya fisik serta sumber daya informasi. Ya, kita lihat sekarang apa sih masing-masing itu tadi. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini merupakan seluruh kemampuan fisik atau mental, jadi orang-orang ya yang dapat berkontribusi terhadap proses produksi gitu ya yang ada di dalam perekonomian. Ya, kemudian kita juga ada modal. Modal ini merupakan dana, uang gitu ya, yang dibutuhkan untuk menciptakan atau menjalankan perusahaan atau bisnis. Ya, tanpa adanya modal, ya tentunya bisnis tersebut tidak akan bisa berjalan gitu ya. Kemudian wirausahawan adalah individu yang melihat peluang dan mau menanggung risiko yang timbul dari penciptaan dan pengoperasian usaha bisnis baru. Ya, jadi ada orang yang mengatur gitu ya, yang punya kemampuan mengatur plus juga ada unsur mau menanggung risiko, gitu ya, menanggung risiko usaha. Nah, berikutnya ada sumber daya fisik. Sumber daya fisik ini merupakan hal-hal berwujud yang digunakan oleh organisasi dalam menjalankan bisnis mereka. Jadi contohnya tanah, kemudian bangunan, kemudian ya mesin-mesin gitu ya yang nyata kelihatan fisikal gitu ya. Dibutuhkan gitu ya untuk menjalankan bisnis ya, produksi tadi. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya informasi. Nah, ini merupakan data atau informasi yang digunakan oleh bisnis tersebut. Jadi, ya berbagai macam informasi, ketersediaan informasi apapun itu, misalnya berita, update berita misalnya, oh nanti bulan depan pemerintah akan memberikan keringanan pajak misalnya ya, karena kita ada dalam masa Covid, jadi ada tax allowance nih untuk para pengusaha atau para pebisnis yang ada di Indonesia. Nah, itu merupakan informasi ya yang bisa dimanfaatkan juga oleh perusahaan. Oke, jadi itu ya faktor produksi. Nah, berdasarkan 5 faktor produksi tersebut,
kita mengenal ada jenis-jenis sistem ekonomi gitu ya. Jadi yang pertama namanya ekonomi terpimpin, ya, perekonomian terpimpin. Oke, yang berikutnya adalah perekonomian pasar, kemudian kapitalisme, sama pasar input dan output. Oke, kita lihat ya. Sekarang pertama, perekonomian terpimpin. Perekonomian terpimpin ini artinya adalah perekonomian yang mengandalkan pemerintah secara terpusat untuk mengendalikan semua atau sebagian besar faktor produksi yang ada di sebuah negara tersebut, ya, dan sekaligus mereka pula lah yang mengatur gitu ya keputusan produksi serta proses alokasinya. Nah, yang termasuk sistem perekonomian terpimpin itu ada dua, yaitu sistem komunis sama sistem sosialis. Nah, coba kalian cari tahu apa contoh negara yang menganut sistem perekonomian terpimpin. Pasti tahu ya. Oke, berikutnya adalah perekonomian pasar. Kalau di perekonomian terpimpin semuanya itu terpusat pada pemerintah, tapi kalau pada perekonomian pasar ini individu ya yang mengendalikan keputusan produksi. Ya dari alokasi tergantung demand and supply juga yang ada di pasar. Yang di sini ini yang termasuk di dalamnya adalah pasar input dan pasar output serta kapitalisme. Ya, mungkin yang paling gampang contoh mana sih negara yang punya sistem ekonomi kapitalis. Nah, pasti kalian sudah tahu juga ya. Kalau pasar input itu artinya adalah perusahaan membeli sumber daya dari rumah tangga yang berfungsi sebagai pemasok. Jadi rumah tangga masyarakat itu penyedia sumber dayanya dan dibeli oleh perusahaan gitu ya. Kemudian perusahaan tapi di sisi output, jadi nanti setelah diolah oleh perusahaan, maka perusahaan akan menawarkan kembali gitu barang dan jasa ini untuk sebagai imbal balik gitu ya, menyediakan kebutuhan pihak rumah tangga. Oke, nah basis dari politik pasar tersebut namanya kapitalisme. Ya, jadi kapitalisme ini apa sih sebenarnya? Kapitalis itu adalah mendorong kepemilikan swasta. Jadi swasta itu lebih diutamakan dalam memiliki faktor-faktor produksi yang ada serta kewirausahaan gitu ya, sangat-sangat didorong kalau di sini. Caranya gimana? Dengan menawarkan laba sebagai insentifnya ya. Kalau misalnya kamu bisa mengoptimalkan faktor produksi dengan bagus, silakan gitu ya. Di sini ada laba gitu ya yang bisa kamu peroleh dengan kamu mengoptimalkan faktor produksi itu tadi. Jadi semakin termotivasi ya kalau di kapitalis itu explore gimana caranya mereka bisa mendapatkan laba ya. Oke, nah ini masih lanjut lagi ya. Sistem ekonomi yang menampilkan sifat-sifat perekonomian terpimpin maupun perekonomian pasar gitu ya dua-duanya nih unsurnya nih ada gitu ya. Sebetulnya ada di dalam dua sistem ini. Yang pertama adalah privatisasi, ya. Yang kedua adalah sosialisme. Ya. Privatisasi ini adalah suatu proses gitu ya. Perubahan perusahaan pemerintah menjadi milik swasta. Ya, itu merupakan unsur apa ya istilahnya tuh. Jadi perubahan dari terpimpin menjadi pasar gitu ya. Kemudian kalau sosialisme ini adalah sistem ekonomi terpimpin di mana pemerintah hanya memiliki serta menjalankan sumber produksi terpilih aja. Jadi tidak perlu semuanya gitu ya. Jadi terpilih. Oke, jadi di situ ya, itu adalah jenis-jenis, beberapa sistem ekonomi gitu berdasarkan penguasaan faktor produksinya. Jadi sekali lagi adalah berdasarkan penguasaan faktor produksi, yang 5 itu tadi. Nah, kalau Indonesia bagaimana? Contohnya apa? Kalau di kita kan, ya seperti tadi saya contohkan ya, misalnya air itu kan ada perusahaan PDAM, kemudian apalagi minyak kita ada punya Pertamina gitu ya, kemudian listrik kita punya PLN gitu ya, kemudian jadi itu diatur lewat apa Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ya, yang menguasai hajat hidup rakyat banyak harus dikuasai oleh negara. Kita kan menyebutnya sebagai sistem ekonomi Pancasila ya. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke permintaan dan penawaran ya. Jadi ini adalah review singkat gitu ya, kalian pasti nanti akan dapat juga di mata kuliah, lainnya gitu, pengantar makro ya, pengantar makro. Nah, di sini kita akan review apa sih sebetulnya permintaan dan penawaran itu. Jadi tadi di awal di slide-slide, sebelumnya tadi saya sempat menjelaskan, untuk memenuhi permintaan gitu ya, permintaan konsumen.
ya. Kemudian di sisi lain juga ada penawaran gitu, apa yang kita offer gitu ya, kita akan deliver ke pasar. Jadi sebetulnya permintaan itu adalah keinginan dan kemampuan pembeli untuk produk atau jasa tertentu, ya. Sedangkan penawaran di sini adalah keinginan dan kemampuan produsen untuk menawarkan jasa tertentu. Ya, jadi ada dua sisi ya. Jadi di sisi misalnya saya produsen berarti saya ingin menawarkan produk atau barang jasa tertentu yang saya buat untuk pasar. Namun perlu diingat juga di sisi lain pasar pun juga meminta gitu ya. Oh, ini loh sebetulnya saya tuh kebutuhan masyarakat saat ini tuh adalah produk A, misalnya produk B ya. Jadi untuk itu permintaan dan penawaran ini tadi dalam ekonomi itu dikenal bagaimana cara bekerjanya ke dalam sesuatu yang kita sebut sebagai hukum permintaan dan hukum penawaran atau the law of demand and the law of supply ya. Artinya apa? Jadi kita dapat memberikan istilahnya nih, acuan gitu ya, kita punya acuan bagaimana sebetulnya permintaan atau penawaran itu bekerja, ya. Kalau di sisi permintaan bagaimana kira-kira? Jadi pembeli pada dasarnya akan semakin cenderung untuk membeli atau meminta lebih banyak kalau apa? Kalau harga produk tersebut cenderung turun, ya. Menarik, iya kan? Mana sih kalau misalnya kita sebagai customer kalau, ditawarin misalnya ada sale, kita nggak tertarik, pasti tak akan tertarik. Misalnya harga handphone misalnya biasanya 4 juta, tiba-tiba ini hanya, 500.000. Wah, pasti dengan senang hati ya, pasti demand-nya akan semakin tinggi. Jadi semakin rendah harga, semakin banyak penawaran, tetapi sebaliknya semakin tinggi harga, permintaan. Semakin rendah harga, semakin banyak permintaan, semakin tinggi harga, semakin rendah permintaan, ya, jumlah barang yang diminta. Ya, itu dari sisi, customer, ya, dari sisi kita lah ya, masyarakat yang membeli barang. Bagaimana kalau dari sisi produsen atau businessman gitu ya, orang yang memproduksi atau creating barang dan jasa itu tadi? Kebalikannya pastinya, ya kan? Jadi kalau ini arahnya ini berkebalikan antara harga dengan jumlah yang diminta, tetapi kalau penawaran akan sejalan antara harga dan jumlah yang diminta. Maksudnya apa? Jadi produsen akan cenderung untuk menawarkan lebih banyak ketika harganya rendah atau tinggi? Pastinya sedang tinggi gitu kan. Tetapi jika harganya rendah, maka ya tahan-tahan dulu gitu ya. Wah, kok harganya, rendah nih, jadi semakin sedikit, jumlah yang ditawarkan, ya. Nah, mekanisme permintaan dan penawaran itu tadi apabila kita matching-kan jadi satu, gitu ya, digambarkan, nanti kalian akan dapat juga di makro, pengantar makro, kita akan punya sebuah gambar ya yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah namanya kurva permintaan ya. Kemudian dari kurva penawaran, dari aspek penawaran kita akan punya gambar kurva penawaran yang menunjukkan berapa banyak jumlah produk yang tersedia atau ditawarkan ke pasar pada berbagai macam harga. Sedangkan kurva permintaan tadi ya menunjukkan berapa banyak produk yang diminta atau mau dibeli gitu ya pada harga yang berbeda-beda. Jika ini tadi di-plotting ke dalam sebuah gambar, di-matching-kan menjadi satu, yang satu miring dari kiri bawah ke kanan, dari kiri atas ke kanan bawah, yang satu lagi dari atas ini ya, dari kanan atas ke kiri bawah, maka kita akan menemukan satu titik perpotongan yang dinamakan dengan harga equilibrium. Ya, harga equilibrium ini adalah ya itulah cerminan dari harga pasar atau harga yang tercipta sesungguhnya di pasar itu seperti apa. Ya, yang menunjukkan sebetulnya matching-nya antara permintaan dan penawaran itu ada di jumlah berapa. Ya, jadi pengertiannya sekali lagi harga pasar adalah harga di mana kuantitas barang yang diminta dan kuantitas barang yang ditawarkan adalah sama. Ya. Jadi itu permintaan dan penawaran. Nah, ini dia ya. Jadi tadi di sini sempat disebutkan nih, kurva permintaan adalah berapa produk yang diminta atau dibeli pada harga yang berbeda-beda. Nah, kita lihat. Jadi contohnya nih,
Ya, saya akan coba jelaskan ini pelan-pelan nih. Jadi misalnya kita, melihat permintaan tentang pizza gitu ya, karena ini di buku Griffin, dijelaskan tentang pizza contohnya gitu ya. Jadi kita lihat contoh ini, jadi ketika harganya $2 ternyata jumlah pizza yang diminta itu ada 2.000. Ketika harganya $4 jumlah pizza yang diminta 1.900, slice itu ya, box lah ya mungkin ya. Kemudian $6 itu harganya 1.600, $8 1.200 dan seterusnya. Coba, kalian lihat ketika harganya 20, kuantitasnya jadi cuman 100. Ya artinya semakin tinggi harganya semakin malas ya orang mau beli, ya. Nah di sisi lain kebalikannya ya, ketika harganya rendah justru produsennya malas mau menjual. Tetapi kalau ketika harganya tinggi mereka justru yang akan, menawarkan lebih banyak ya. Nah, kalau ini tadi ditransformasikan ke dalam bentuk grafik, yang di sebelah sini ini adalah demand curve-nya atau kurva permintaan, ya. Makanya tadi kan saya sebut dari kiri atas ke kanan bawah gitu ya. Hubungannya terbalik. Ini jumlah yang diminta tambah banyak kalau harganya semakin rendah. Oke? Dan sebaliknya, ya. Dari sisi kiri bawah ke kanan atas itu adalah bentuk dari kurva penawaran, ya. Positif ya, hubungannya positif. Semakin banyak jumlah yang diminta, semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah yang ditawarkan. Nah, kalau dua grafik tersebut kita matchingkan, maka di titik inilah gitu ya akan tercipta harga equilibrium ya. Harga yang merupakan kesepakatan antara demand dan supply ya. Jadi ini adalah jumlah maksimum yang akan diminta oleh si konsumen gitu ya, pada harga tertentu ya, dan demikian juga jumlah 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 yang akan ditawarkan pada harga tertentu ini tadi. Oke, jadi ini bagaimana mekanisme penawaran dan permintaan. Nah, dari sini nih tadi kita juga mengenal gitu ya, apa yang dinamakan dengan surplus dan defisit ya. Apa sih surplus itu? Surplus ini adalah situasi di mana kalau seandainya jumlah yang ditawarkan itu melebihi jumlah yang diminta. Ya, keberadaan barang di pasar itu sangat banyak itu surplus jadinya. Tapi kebalikannya, jadi kalau misalnya jumlah yang diminta justru itu lebih banyak dibandingkan jumlah yang tersedia oleh, pasar gitu ya, yang ditawarkan oleh para produsen, maka akan terjadi situasi defisit, ya. Oke, lebih jelas nanti di mata kuliah makro ya, pengantar makro. Oke, nah jadi dari tadi kita sudah beberapa poin yang kita cover ya. Jadi mulai dari sejarah bisnis, kemudian pengertian bisnis dulu, kemudian sejarah bisnis, kemudian juga lingkungan eksternal bisnis, kemudian juga sistem ekonomi, mekanisme permintaan dan penawaran, banyak juga gitu ya. Jadi semacam istilahnya general review gitu ya terhadap konsep bisnis itu seperti apa. Ya, berikutnya sekarang kita akan melihat unsur-unsur sebuah private company atau perusahaan swasta. Ya, jadi, apa sih, sebenarnya gitu ya, perusahaan swasta mengandalkan perusahaan swasta, ya. Jadi di sini ini adalah sebuah sistem ekonomi yang memperbolehkan individu-individu memenuhi kepentingan pribadi tanpa pembatasan pemerintah yang semestinya, ya. Nah, itu tadi ya sistem ekonomi salah satunya kan tadi yang, istilahnya tuh, kapitalis ya. Jadi swasta ya, semuanya diserahkan oleh pihak swasta. Nah, di perusahaan swasta ini sebetulnya sendiri ada 4 unsur yang utama, ya. Apa itu? Jadi yang pertama adalah hak properti pribadi, ya, yang dimiliki oleh si perusahaan tersebut. Kemudian ada kebebasan memilih, ya. Kemudian ada laba dan jangan lupa yang terakhir mereka harus menghadapi persaingan, ya. Jadi sekali lagi saya ulang ya, ada 4 unsurnya, yaitu hak properti pribadi, jadi seperti mesin, kemudian tanah, kemudian gedung, dan lain sebagainya, itu adalah milik properti pribadi gitu ya, perusahaan tersebut. Kemudian mereka bebas memilih, dalam artian bisa jadi di sini mereka, memproduksi apa, barang yang mereka tawarkan gitu ya, barang yang akan mereka, lepas ke pasar, mereka jual ke pasar. Kemudian mereka profit oriented gitu ya, atau ingin mencari laba, memaksimumkan laba. Dan yang terakhir mereka juga harus menghadapi persaingan dari perusahaan swasta
lainnya. Oke, nah ini tampaknya juga ada nih definisi di slide berikutnya ya. Coba kita review sedikit. Jadi hak properti pribadi adalah kepemilikan atas sumber daya yang digunakan untuk menciptakan kekayaan, ya. Ada di tangan individu, jadi ada benar-benar dimiliki oleh pihak swasta. Kemudian ada kebebasan memilih, ya, bisa memilih siapa yang mau dipekerjakan gitu ya. Kemudian memilih menjual tenaga kerja siapa saja, membeli dari produsen mana saja ya kalau misalnya mereka apa istilahnya itu mengambil bahan baku dari contohnya misalnya perusahaan mie misalnya ya, mie instan. Nah, ambilnya perusahaan apa bahan bakunya tepungnya misalnya dari mana, itu free menjadi apa istilahnya hak dari perusahaan tersebut. Kemudian laba, laba yang diantisipasi akan berpengaruh kuat pada pilihan individu atas barang dan jasa yang mereka produksi serta tadi ya perlombaan antar perusahaan untuk bisa mendapatkan sumber daya yang sama, ya. Pun juga memasarkan ke yang sama gitu ya. Nah, berkaitan dengan yang terakhir ini masalah persaingan gitu ya. Di dalam bisnis itu ada beberapa macam tingkat persaingan, ya. Nah, dari berbagai macam tingkat persaingan itu nantinya yang akan menjelaskan bentuk pasar itu seperti apa. Sorry. Ya, jadi tingkat persaingan bisnis ini pada dasarnya bisa dibagi jadi 4 macam ya. Yang pertama namanya persaingan sempurna ya. Yang kedua namanya persaingan monopolistik. Yang ketiga namanya oligopoli, yang keempat namanya monopoli. Ya, dari sini tadi itu kita bisa bedakan. Jadi masing-masing ini saya ambil dari buku Griffin juga ya. Jadi degree of competition atau tingkatan persaingan di antara empat empat jenis ini tadi itu berbeda-beda. Nah, itu bisa perbedaannya itu kita lihat lewat tabel ini ya. Jadi contoh nih ya, yang pertama kalau untuk perfect competition ini misalnya petani yang jual jagung misalnya ya, sama-sama menjual jagung atau gandum. Ya, kemudian monopolistic competition misalnya toko stationery yang ada di sebuah daerah, nggak usah jauh-jauh misalnya di Jember ada berapa toko yang menjual stationery besar, ya. Bukan bukan apa namanya, bukan warung gitu ya, warung tetangga kita mungkin jual stationery juga, tapi yang jual stationery besar. Mungkin kalau di Jember seperti toko apa tuh, Gramedia gitu ya, kemudian ada juga Senyum Media gitu, ada juga toko buku Prima Media ya kalau nggak salah ya. Nah itu hanya beberapa gitu ya. Kemudian oligopoli, oligopoli ini contohnya, industri besi gitu ya, oligopoli hanya 2 saja gitu ya, atau pupuk gitu ya, pupuk pupuk juga nggak terlalu banyak ya. Monopoli, monopoli ini hanya satu ya, hanya satu untuk satu bidang usaha. Apa monopoli? Contohnya listrik ya, pastinya ya di kita kan listrik hanya dijalankan oleh PLN. Oke, nah dari 4 tingkat ini kita bisa bedakan berdasarkan jumlah kompetitornya atau jumlah pesaingnya. Bayangkan kalau jual jagung pesaingnya gimana, banyak banget ya. Jadi di pasar kamu pergi sore-sore misalnya pergi ke Pasar Tanjung misalnya di Jember itu, mereka udah buka, nah yang jual jagung di pinggir pasar, di pinggir jalan itu kan banyak banget gitu ya. Dan bagaimana harganya? Bisa nggak kalau misalnya satu penjual misalnya menjual jagung misalnya 30.000, sedangkan rata-rata penjual lainnya jual misalnya 3.000. Nah, nggak mungkin ya yang 30.000 dia pasti akan kehilangan kesempatan gitu ya untuk bisa, mendapatkan pembeli. Kalau monopolistic competition ini ada gitu ya, jadi pesaingnya tetapi lebih sedikit gitu ya dibandingkan tadi. Jadi makin ke sini makin sedikit, ya. Ketika monopoli udah nggak ada sama sekali. Ya, tahap berikutnya kita lihat dari kemudahan untuk memasuki industri. Ya, kalau penjual jagung, wah gampang banget. Misalnya sore ini hanya ada penjual misalnya dari sekitar Jember misalnya ya, Jember kota aja. Nah, keesokan harinya karena weekend, Sabtu, Minggu ada pedagang-pedagang lain yang baru datang misalnya dari Ambulu, dari mana misalnya lagi apa sih namanya? Sorry, saya lupa. Tanggul gitu ya. Misalnya dari Tanggul, kemudian dari Balung, dari mana ikut berjual berdagang di Jember. Ya, sangat mudah keluar masuk. Tapi besoknya mereka udah pergi lagi, udah nggak ada. Oke ya, kemudian monopolistic competition fairly easy ya, cukup cukup bisa gitu ya. Misalnya terus tiba-tiba ada toko buku baru, apa misalnya, Trimedia misalnya ya, mau membuat membuat toko baru toko baru buku
toko stationery, sorry itu toko stationery di Jember misalnya ya, cukup mudah. Nah, kalau oligopoli ini susah gitu ya, karena memang dari segi aspek industrinya aja sudah, terbatas gitu ya. Tapi kalau monopoli ya karena sudah diatur oleh pemerintah ya nggak mungkin gitu ya, untuk bisa masuk di, bidang yang sama. Oke, berikutnya lagi bisa kita lihat juga dari kesamaan barang yang dijual, ya. Kalau untuk perfect competition, identik. Coba kalian lihat misalnya jagung, ada perbedaannya nggak? Ya bisa jadi nggak perlu milih gitu ya, nggak perlu milih, udah pokoknya yang penting beli di sini, pasti barangnya identik, jagungnya sama gitu ya, sama-sama jagung. Kalau monopolistik ya mirip gitu ya. Jadi seperti misalnya kalian nanti kalau udah nggak Covid nih, udah nggak pandemi, terus udah ke Jember, kemudian main ke Senyum Media misalnya ya, kalau yang di luar Jember maksudnya ya. Tapi kalau yang di Jember ya bisa setiap saat lah ya. Ke Senyum Media terus pengen beli, binder misalnya ya, binder misalnya. Nah, produknya pasti mirip-mirip dengan yang ada di Gramedia. Ya. Oligopoli bisa sama gitu ya, tapi bisa juga berbeda. Ya, jadi pupuk misalnya pupuk yang dihasilkan oleh pupuk Bontang gitu ya sama, satu lagi pupuk PKT Bontang, pupuk Kaltim Bontang, sama satu lagi pupuk Sriwijaya misalnya ya. Nah, bisa jadi sama gitu ya, mirip-mirip juga misalnya pupuk urea, bentuknya mungkin apa spesifikasinya ada sedikit yang berbeda. Ya. Nah, contoh lain yang gampang kalau oligopoli ini adalah, telekomunikasi. Jadi penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia tuh siapa aja? Telkomsel, XL Axiata, ya, kemudian Tri, ada yang pakai juga kayak gitu kan. Kalian pilihannya nggak terlalu banyak gitu ya. Dan mereka pun untuk saat ini menyediakan, servis yang mirip-mirip aja gitu ya. Jadi misalnya ada, khusus misalnya program kuota untuk, mahasiswa misalnya dibuat murah, ya gitu. Oligopoli seperti itu. Kemudian monopoli, no directly competing, jadi ya nggak ada, memang nggak ada persaingan, PLN tidak punya pesaing ya. Kemudian yang keempat ya, level of control over price gitu. Jadi kalau untuk yang perfect competition ini nggak ada gitu ya, nggak bisa mereka menentukan harga sendiri tiba-tiba 30.000 gitu, nggak mungkin. Tetapi kalau monopolistic competition, iya bisa jadi gitu ya, ada beberapa membuat harga sedikit berbeda, ya. Kemudian oligopoli, ya bisa gitu ya, harganya berbeda. Jadi seperti kayak paketan itu aja kan berbeda kan paket kartu. Kemudian monopoli, nah, ya ini kan diatur gitu ya, diatur oleh perusahaan tersebut sendiri gitu ya. Oke, jadi ini adalah tingkat persaingan gitu ya, bisnisnya. Nah, tadi ini sebetulnya sudah banyak ya saya jelaskan di slide tersebut. Jadi ini, yang persaingan sempurna seperti ini, kemudian monopolistic competition ini ya, ditandai dengan banyaknya pembeli, relatif banyak penjual juga yang berusaha membedakan harga dari pesaingnya. Nah, kalian bisa compare harga binder, di toko A misalnya berapa, di toko B berapa. Nah, kalian pasti kalau misalnya, "Oh, ternyata lebih murah di toko A," kalian akan kembali puter, "Ah, kita beli di toko A saja," gitu ya. Kemudian ya yang oligopoli ciri-cirinya ya ini tadi ya, dijalankan 2 produsen atau lebih, produk yang dijual homogen ya, saling menggantikan. Ya jadi kalau misalnya kalian nggak bisa dapat, Telkomsel kalian pilih XL, nggak bisa dapat XL bisa pilih Tri gitu ya, dan lainnya. Kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Jadi kalau misalnya ada yang menerapkan apa, misalnya sekarang ada satu produk baru namanya kuota mahasiswa. Nah, nanti pasti akan diikutin oleh yang lainnya gitu ya. Bisa jadi ada yang leading gitu ya di pasar. Seperti contohnya misalnya kalau di kita mungkin Telkomsel ya, kalau untuk perusahaan penyedia jasa mobile. Oke, harga barang berikutnya di pasar relatif sama, produsen baru kesulitan ya. Jadi kalau misalnya mau ada pendatang baru, pemain baru karena sudah diatur regulasinya oleh pemerintah juga ya akan sulit gitu ya masuk gitu ya. Tapi bukan nggak mungkin gitu ya, bukan nggak mungkin. Kemudian membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Nah contohnya ini ya, industri kendaraan bermotor, semen gitu ya, rokok, kemudian layanan telekomunikasi, jasa penerbangan. Nah, itu kan bisa bisa kebayang ya. Jadi ada berapa banyak sih, industri penerbangan, ya yang pemain ya, para pemain di industri penerbangan kita. Contohnya misalnya Lion Air, kemudian apalagi Trigana mungkin ya yang untuk melayani, jarak jauh. Ya, oke, ini sama ya, ini sorry ini double slide. Tingkat persaingan bisnis monopoli, kalau monopoli ya satu-satunya gitu ya.
Ciri utama menguasai gitu ya, menguasai sumber produksi ya. Ciri lain ini kalau ada perusahaan baru mau masuk ya jelas nggak mungkin gitu ya karena memang sudah regulasi dari pemerintah. Oke, pasar monopoli contohnya Pertamina, PLN, PDAM, PT KAI, kemudian Bulog. Ya, itu ya. Jadi, ini beberapa slide berikutnya ini tadi untuk memperjelas, definisi yang ada di, tabel sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke indikator ekonomi. Nah, jadi keberadaan bisnis itu tadi kan tidak bisa lepas dari lingkungan ekonomi salah satunya gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang apa saja gitu kan yang penting gitu kan indikator ekonomi yang bisa mempengaruhi keberadaan bisnis. Kenapa kok misalnya di berita itu selalu dibilang misalnya seperti sekarang nih kuartal keempat Indonesia diperkirakan pertumbuhannya negatif juga. Nah, itu pertumbuhan apa itu kan? Jadi seperti itu ya. Kita lihat nih sekarang. Jadi, apa sih maksudnya indikator ekonomi? Indikator ekonomi ini adalah angka-angka statistik yang dapat menunjukkan apakah perekonomian sebuah negara itu dalam kondisi stabil, biasa aja gitu ya, meningkat atau justru malah melemah. Ya, dapat digunakan untuk melihat kondisi perekonomian sebuah negara, ya pastinya lah ya. Oke, jadi yang pertama kita akan melihat uh, beberapa pengertian gitu ya, ada business cycle, kemudian aggregate output sama standard of living. Jadi kalau business cycle itu apa sih sebetulnya? Business cycle ini adalah pola gitu ya, pola naik turun, ekspansi atau kontraksi, kontraksi yang terjadi dalam perekonomian kita. Ya, apakah sedang booming, ya bagus seperti kemarin 2019, tapi begitu masuk ke 2020 awal, nah ini sudah mulai masa menurun gitu ya. Kemudian sampai bilang, wah ini kita sudah positif akan memasuki resesi, nah, mengalami penurunan, itu bisnis cycle gitu ya. Nah itu kalau sebuah negara, kalau untuk perusahaan sendiri pun juga bisa dilihat gitu, jika sebuah perusahaan itu dalam sedang memasuki pola yang seperti apa. Kemudian karena kita tadi lihatnya ekonomi, jadi kita lihat yang keseluruhan ya. Ada juga agregat output. Jadi agregat output itu adalah total jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah sistem ekonomi atau negara selama masa tertentu. Ya. Nah, agregat output ini adalah ukuran utama pertumbuhan sebuah siklus bisnis. Ya, jadi berapa jumlah total barang dan jasa yang dihasilkan? Kalau sedang menurun ya berarti itu tadi kondisi pertumbuhan perekonomian sedang menurun, ya negatif. Makanya negatif tidak tumbuh, malah kurang gitu ya. Oke, kalau positif itu yang bagus, yang diharapkan. Standard of living, apa? Standar hidup gitu ya. Standar hidup ini adalah total kuantitas atau kualitas barang dan jasa ya yang dapat mereka beli gitu ya dengan menggunakan nilai tukar gitu ya. Nilai tukar yang dipergunakan dalam sebuah perekonomian ya. Standar living, ya, standar kehidupan. Oke, berikutnya yang lain lagi yang biasa dijadikan ukuran adalah ini kalian pasti sudah mengenal ya, gross domestic product atau yang biasa kita kenal sebagai GDP ya. Ya, produk domestik bruto PDB ya atau dalam bahasa Inggrisnya GDP, gross domestic product. Apa sih GDP itu? GDP ini adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara atau sebuah perekonomian pada satu masa tertentu, biasanya ukurannya 1 tahun gitu ya, melalui seluruh faktor produksi domestik yang dimiliki. Ya. Nah, jadi contohnya nih US GDP sama GDP per kapita. Nah, ini apa perbedaannya? Jadi kalau misalnya ini tahun 2015 GDP-nya dalam triliun ini ya adalah 17,95 ya. Kemudian rate-nya adalah 2,4% ya. Jadi pertumbuhannya maksudnya ya GDP real growth rate-nya, jadi pertumbuhan realnya dari tahun sebelumnya adalah 22,4%. Kemudian per kapita itu menghitung kemampuan atau daya beli masyarakat
Ini berarti total GDP dibagi dengan jumlah masyarakat yang ada. Nah, ini adalah 55 55.800 ya. Nah, ini penting gitu ya. Kalian penasaran? Coba sekarang self study ya. Self study artinya kalian explore lebih lanjut dari penjelasan saya. Tadi ada berapa, nanti kalian bisa take notes gitu. Coba di Indonesia sekarang berapa ya? Di tahun ini tuh berapa? Di angka kita mau memasuki, ini kan kuartal ketiga sudah berakhir, mau ke kuartal 4 gitu ya, sudah masuk kuartal 4. Udah tinggal September, Oktober, November, Desember lagi. Tinggal Oktober, November, Desember ya, 3 bulan terakhir. Nah, bagaimana ini kira-kira perkembangan kita untuk saat ini? Ya, ada GDP, ada GNP. Kalau GNP ini adalah total nilai dari barang dan jasa yang diproduksi oleh nasional ekonomi gitu ya. Tapi nggak peduli gitu ya, apakah dari mana sumber faktor produksinya itu. Bisa jadi meliputi juga aset-aset negara yang ada di luar negeri. Ya, jadi bukan real yang ada digunakan dengan menggunakan faktor produksi yang ada di negara kita, tetapi juga termasuk juga misalnya perusahaan-perusahaan yang punya anak perusahaan di lain gitu ya, ditaruh di negara lainnya. Nah, kan termasuk dalam perhitungan GNP. Nah, ini adalah gambaran perkembangan GDP dan GDP per kapita gitu ya untuk US gitu ya. Nah, bisa kebayang gitu ya dari tahun 1950 sampai dengan tahun 2015, nah betapa pertumbuhannya. Bagaimana dengan sekarang? Nah, ini bisa jadi mungkin tahun 2019 ke 2020 itu ada penurunan gitu ya, ada declining. Oke, GDP tadi kan ada yang nominal gitu ya, jadi ada yang berupa rupiahnya atau PDB rupiah adalah ukuran yang dalam dolar gitu ya. Sedangkan purchasing power parity tadi itu atau GDP per kapita ya tadi GDP dibagi dengan jumlah penduduk gitu ya. Nah, purchasing power parity ini sendiri menjelaskan sebuah apa istilahnya tuh hukum gitu ya, hukum juga gitu ya, hukum atau sebuah teori gitu ya, yang menyatakan bahwa exchange rate atau nilai tukar itu di-set gitu ya, atau di apa istilahnya itu, diatur gitu ya, sehingga membuat harga barang yang sama di negara yang berbeda itu relatif sama. Nah, contoh paling gampang penerapan purchasing power parity atau apa, teori tentang kemampuan daya beli gitu ya. Nah, itu kita paling gampang adalah melihat contoh harga Big Mac. Big Mac itu kan ya kalian pasti tahu lah ya, di McD ada satu burger gede namanya Big Mac, isinya ada daging, ada sayur, ada apa. Nah, itu bisa kita lihat nih, ternyata ya kalau diukur dalam dolar ya, ternyata berbeda-beda gitu ya, tapi mirip-mirip. Jadi contoh misalnya nih, kalau untuk Cina, Jepang, India, sama Rusia itu nilainya angkanya kisarannya mirip ya, 2,79, 3,74 ini diukur dalam apa istilahnya itu, ukuran dolar gitu ya. Kemudian Australia sama New Zealand nih, kalian lihat harganya juga mirip 4,3, 4,22. Turki sama Uni Emirat ya, Arab 3,53, 3,54 dan seterusnya. Di US, Kanada, sama Meksiko karena ada di benua yang sama nih juga mirip-mirip. Sedangkan untuk Eropa ya harganya juga mirip-mirip juga ya. Yang termurah ada di Hungaria nih 3,15. Nah, itu adalah gambaran bahwa kemampuan daya beli itu ya bisanya tuh bayar berapa gitu ya. Jadi kalau misalnya makanya kenapa kok apa istilahnya itu, kita rupiah kadang disebut, "Oh, rupiah menguat, rupiah melemah," gitu terhadap dolar. Karena yang dijadikan standar memang dolar gitu ya, nilai tukar dolar. Nah, paling gampang untuk mengetahui kemampuan kita untuk membeli, dibandingkan negara-negara yang lainnya, ya ukur dengan barang yang mirip-mirip, ya, yang hampir ada di seluruh dunia ini adalah McDonald, ya, McDonald dengan produknya Big Mac. Nah, kalau di Indonesia harganya berapa? Coba berapa dolar hitungannya? Kalian cari tahu ya, berapa dolar. Oke. Nah, yang berikutnya juga ukuran yang indikator ekonomi yang berikutnya adalah produktivitas gitu ya. Produktivitas ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi gitu ya dibandingkan dengan berapa banyak gitu ya kemampuan produksinya ya. Jadi semakin bagus kemampuan produksinya harusnya produktivitasnya semakin tinggi. Kemudian neraca perdagangan gitu ya. Neraca perdagangan itu juga jadi ukuran
Kenapa? Karena indikatornya biasanya apakah dalam posisi positif atau negatif, ya. Apakah dalam posisi positif, berarti lebih besar besar mana? Coba kalau positif. Kalau negatif lebih besar yang mana? Ya, ini kalian cari tahu ya. Kemudian, juga national debt atau hutang negara. Nah, ini adalah jumlah pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya, national debt itu. Itu juga jadi indikator itu kalau kita semakin banyak hutang negara kita, posisi kita juga, apa ya, tidak bagus ya, tidak, mengkhawatirkan. Nah, ini dia balance of trade, perkembangannya untuk US gitu ya. Nah, ini ya, jadi angkanya itu dari minus 100 ini ya, oke, ini dan seterusnya sampai 2016. Buat gambaran saja, kalau tadi kan, apa namanya, kalian bisa cari tahu lebih lanjut gitu ya. Cari aja secara keseluruhan indikator perekonomian Indonesia untuk saat ini, terutama masa pandemi Covid ini bagaimana. Nah, itu akan jadi satu gambaran, buat kita gitu ya. Oke, kemudian berikutnya adalah stabilitas ekonomi gitu ya. Apa yang menjadi ukuran, kestabilan ekonomi sebuah negara? Nah, kemarin-kemarin ini yang dikhawatirkan kalau dari dampak Covid yang mana? Unemployment ya, banyak pengangguran. Nah, kenapa kok pengangguran itu sangat-sangat mengerikan gitu ya? Ya, kalau misalnya terjadi pengangguran massal, pemecatan massal, banyak orang tidak bekerja, siapa yang akan menanggung mereka? Ya pastinya kan menjadi beban negara juga gitu ya. Kemudian ada stability, ya kondisi yang, apa, jumlah uang yang beredar di perekonomian sebuah negara, kemudian kuantitas, barang dan jasa, ini harusnya seimbang gitu ya, itu dalam kondisi yang stabil. Oke, ada juga istilah inflasi. Inflasi ini adalah suatu kondisi kecenderungan, kenaikan harga-harga dalam perekonomian. Ada juga kondisi resesi. Kalau resesi ini, penurunan GDP ya, jadi berhenti, stop, faktor produksinya tadi nggak bisnis tidak berjalan, mereka tidak memproduksi, ya akhirnya, agregat output atau jumlah jumlah apa istilahnya itu, produksi agregat gitu ya, di sebuah negara turun, akhirnya GDP-nya juga turun, ya akhirnya memasuki masa resesi. Makanya kemarin dinyatakan oleh, apa, Kemenkeu kan, kita negatif gitu ya, kita, harus hati-hati waspada tentang resesi dan beberapa negara lain juga sudah mengumumkan bahwa mereka memasuki, masa resesi, ya. Kalau depresi, depresi ini adalah masa resesi yang panjang. Nah, jadi seperti di US ada namanya istilahnya the Great Depression gitu ya. Nah, itu terjadi tahun 1925 itu berarti masa yang panjang gitu, resesi terus-terusan. Dan itu akan dampaknya sangat buruk ya, nggak cuma untuk negara, tapi untuk secara keseluruhan masyarakat, makanya tidak diinginkan. Ya. Oke, kemudian kebijakan ekonomi itu ada gitu ya untuk menangani kondisi-kondisi supaya tidak bisa apa, bukan tidak bisa, supaya tidak mengalami kejadian yang tidak diharapkan ya seperti resesi tadi. Jadi ada kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter, ada kebijakan stabilisasi. Ya, kalau fiskal berarti ada kaitannya dengan pajak, kalau kebijakan moneter ini berarti mengontrol jumlah peredaran uang, kalau stabilisasi ini adalah masalah, unemployment sama fluktuasi, eee, apa, output gitu ya, untuk menstabilkan harga. Oke, sorry ini kayaknya ekstra, slide lagi. Baik, ini slide terakhir gitu ya. Jadi ini adalah, review konsep gitu ya. Jadi ini beberapa hal yang mesti kalian ingat ketika kalian sudah mempelajari, apa istilahnya, kayak overview tentang bisnis secara umum gitu ya, bisnis serta lingkungannya. Jadi tadi kita sudah memahami bisnis itu apa, terus kenapa kok gitu penting gitu ya mengetahui tentang bisnis, kemudian lingkungan eksternal apa saja, kemudian macam-macam jenis sistem ekonomi global, kemudian bagaimana supply and demand bekerja gitu ya. Nah, terutama kalau aplikasinya di Indonesia, pada saat ini seperti apa, beri contoh bentuk persaingan pasar di Indonesia ya, kemudian beri contoh beberapa indikator ekonomi Indonesia terutama pada masa Covid, 19 ya. Oke, jadi itu adalah materi kita untuk tatap muka kedua yaitu pengertian bisnis dan lingkungan bisnis. Selanjutnya silahkan belajar dari buku yang sudah saya sampaikan gitu ya, jadi dari buku acuan yang kita gunakan. Ya, sampai ketemu lagi di
tatap muka selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.